رحمه الله تعالى في كتابه باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. Hadis 513 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat seperti solat hari raya. Namun beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Diriwayatkan oleh imam yang 5 dan dinilai sahih oleh Tirmizi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا جدب دياركم وقد أمركم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلما يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد وقصة التحويل في الصحيح منه. Hadis 514 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tidak turunnya hujan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengambil minbar dan meletakkannya di tempat solat yang terbuka. Dan beliau menetapkan hari di mana orang-orang yang harus keluar menuju tempat solat tersebut. Di hari yang ditentukan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika mulai tampak sinar matahari. Di atas mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bertakbir memuji Allah dan kemudian bersabda, sesungguhnya kalian telah mengadukan kekeringan yang melanda negeri kalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian agar berdoa kepadanya dan menjanjikan akan mengabulkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang melakukan apa yang Ia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah, tiada Tuhan selain dirimu, Engkau Maha Kaya dan kami orang-orang fakir. Oleh karenanya turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan bekal hingga batas waktu yang lama. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya terus menerus hingga tampak warna putih kedua ketiaknya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membelakangi orang-orang dan membalikkan selendangnya dengan posisi masih mengangkat kedua tangannya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap orang-orang dan turun lalu melaksanakan solat 2 rakaat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan awan dan terjadi guntur yang menggelegar hingga hujan pun turun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia berkata, hadis ini gharib dan sanadnya baik. Mengenai kisah membalikkan selendang di dalam Sahih Bukhari berasal dari hadis di bawah ini. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk bab yang baru yaitu bab Salatul Istisqa. Bab Salat Istisqa.
Istisqa itu artinya minta hujan. Oleh karenanya para ulama mengatakan nisbahnya, penyandarannya, salat itu disandarkan kepada apa? Istisqa, minta hujan. Maka ini namanya penyandaran kepada sebab. Penyandaran kepada sebab. Kenapa salat? Dalam rangka minta hujan. Kenapa salat? Dalam rangka gerhana matahari, dalam rangka gerhana bulan. Kenapa salat seperti ini? Karena dalam kondisi takut. Kenapa salat Jumat penyandaran kepada apa? Penyandaran kepada waktu. Sekarang ini adalah penyandaran kepada sebab. Salat itu dilakukan dalam rangka minta hujan. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti hujan tidak turun ya? Hujan tidak turun. Caranya berdoa kepada Allah agar hujan diturunkan tersebut, itu ada beberapa cara, ada 3. Yang pertama adalah doa. Doa tanpa salat. Maksudnya doa tanpa salat istisqa. Di sujud kita atau di tasyahud akhir kita bisa kita minta hujan agar segera diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada khutbah Jumat, pada salat Jumat. Itu doa kan kita ketahui bahwasanya doanya mustajab. Nanti akan ada kisah ada orang Arabi yang datang kepada Nabi SAW. Yang ketiga, itu adalah dengan cara salat. Jadi, untuk meminta agar hujan itu turun melalui 3 cara. Yang pertama doa. Tanpa ada salat istisqa. Jalan, doa. Ya Allah turunkanlah hujan. Itu tidak masalah. Yang kedua adalah pada salat Jumat. Dan yang ketiga adalah dengan cara mengerjakan salat istisqa. Maka pembahasan kita yang di nomor 3 ini. Taib. Kita lihat hadis yang nomor 513. Cara atau kondisi menghadiri salat istisqa. Bagaimana kondisi kita menghadiri salat istisqa? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Beliau mengatakan kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar berarti. Nabi keluar dalam kondisi apa? Mutawadhi'an. Pertama, kondisi tawadhu. Merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak bisa manusia menurunkan hujan, tawadhu. Mutabadzilan. Pakaian biasa. Yang biasa. Wala yutazayyan, bukan pakaian, bukan meninggalkan perhiasan. Meninggalkan perhiasan. Beda dengan apa? Ini berbeda para hadirin, kalau untuk sholat Jumat kita disunahkan untuk berpakaian yang bagus. Pakaian yang indah ya. Kalau untuk sholat Id disunahkan untuk berpakaian yang bagus. Tapi kalau untuk sholat istisqa itu menampakkan bahwasanya pakaian yang beliau pakai itu adalah pakaian mutabazil, pakaian bidlah, pakaian yang biasa. Tidak ada nilai perhiasan pada tersebut. Oleh karenanya para hadirin,
andai sekiranya para hadirin menghadiri salat istisqa, iya pakai pakaian yang biasa. Pakai pakaian yang biasa, beda dengan ketika menghadiri Jumat atau menghadiri salat Idul Adha ataupun hari raya. Yang ketiga, mutakhasyian. Nampak tampak khusyuknya. Tampak khusyuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tenang. Kemudian yang keempat, mutarassilan. Tenang berjalan. Tawadhu, pakaian yang biasa, khusyuk, kemudian tenang, mutadarrian. Berdoa. Berarti ada berapa sifat? Ada berapa kondisi? 5 ya. 5 kondisi menghadiri salat istisqa. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan itu adalah rajaan lirrahmah. Mengharapkan rahmat. Kalau untuk salat khauf para hadirin, kondisi Nabi bagaimana datang? Dalam kondisi takut dan khawatir. Salat kusuf, salat gerhana. Beliau keluar menuju musala dalam kondisi khawatir. Jangan-jangan turun azab. Ini matahari tidak ada sinarnya nih siang hari ini. Tapi kalau untuk mendatangi salat istisqa, kondisi beda. Kondisi beda. Pakaiannya pakaian biasa. Karena itu ditampakkan, semua kondisi yang 5 ini ditampakkan dengan harapan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kondisi. Oleh karenanya, sekali lagi, sunnahnya dalam menghadiri salat istisqa seperti Nabi SAW mempraktekkannya, yaitu 5 sifat. Jangan tampakkan kibria, jangan tampakkan angkuh, jangan tampakkan sombong. Kita tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul mengharap hujan itu turun. Coba para hadirin bayangkan, andai sekiranya sehari saja tidak ada air, gimana rasanya? Tidak ada air di tap, mau habis sehari saja. Marah saya. Sekarang orang tersebut putus air selama sebulan, kering. Itu ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian bagaimana Nabi SAW? Fasalla rak'atain. Kemudian Nabi SAW salat dua rakaat. Salat 2 rakaat. Baik. Berarti salat istisqa itu berapa rakaat? 2 rakaat ya. Salat istisqa itu 2 rakaat. Fasalla rak'atain. Beliau salat 2 rakaat. Bagaimana sifatnya? Bagaimana sifatnya? Sifat yang 2 rakaat ini bagaimana? Lanjutannya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kama yusalli fil id. Seperti beliau salat Idul Fitri. Seperti sifatnya sama dengan salat Id. Jadi praktek yang 2 rakaat ini sama dengan salat Id. Taib, dari sisi apanya sama? Syekh Abdul Salam mengatakan dari 3 sisi. Dari sisi waktu. Min haitsul waqti. Waktu pengerjaan salat istisqa sama dengan waktu salat Id, sama. Kemudian dari sisi tempat. Sama, yaitu sama-sama di luar masjid. Kharaja, yaitu keluar. Kemudian yang ketiga, min haitsus sifah, dari sisi sifat. Berarti 3, dari sisi waktu sama, dari sisi tempat, kemudian dari sisi sifat. Bagaimana sifat salat Id? 2 rakaat ini berarti rakaat pertama, rakaat kedua.
Rakaat pertama berapa kali takbir? 7. 7 kali takbir. Rakaat kedua berapa kali takbir? 5. Berarti sama. Baik, berarti sama praktek pengerjaan sholat id dengan sholat istisqa. Sama berarti. Rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian apakah ada khutbah? Apakah ada khutbah? Apakah ada khutbah? Berarti 3 pembahasan ya. Hadis 513 membahas 3 faedah. Yang pertama kondisi menghadiri sholat istisqa. Kemudian berapa rakaat. Kemudian apakah ada khutbah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, lam yakhtub. Beliau tidak khutbah. Khutbatakum hazihi. Seperti khutbahnya kalian ini. Yang dinafikan oleh sahabat Ibnu Abbas itu adalah keserupaan. Keserupaan dengan khutbah kalian ini. Apa pemahamannya para hadirin? Ada khutbah, tapi tidak sama dengan khutbah yang kalian hadiri, itu maksudnya. Ada khutbah, tapi khutbahnya tidak sama. Berarti khutbah yang kita kenal ada apa khutbah? Khutbah Jumat. Apa lagi? Khutbah Id. Berarti khutbahnya ada, tapi tidak seperti khutbah Jumat. Tapi tidak seperti khutbah Id. Dari sisi apanya? Syekh Abdul Salam mengatakan dari 2 sisi. Redaksinya, ma yuqalu fiha, apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan. Kemudian ada duhu, bilangannya, bilangan khutbah. Taib. Yang dinafikan oleh sahabat Ibnu Abbas apanya? Keserupaan dengan khutbah kalian. Keserupaan dengan khutbah Jumat. Dari sisi apanya? Dari sisi apa yang disampaikan. Kalau untuk khutbah Jumat, biasanya yang disampaikan adalah berkaitan dengan mau'izah. Hukum-hukum atau mau'izah. Tapi kalau yang disampaikan dalam khutbah istisqa ada nanti. Kebanyakannya apa? Istighfar. Doa, kemudian tawassul. Akan ada nanti. Hadis 514. Beda isinya ya. Redaksi isi khutbah istisqa itu kebanyakan istighfar, doa, tawassul, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi bilangan, kalau khutbah Jumat berapa kali khutbah? 2. Kalau untuk istisqa sekali khutbah. Baik. Bisa dipahami ya? Ini gambaran umum untuk salat istisqa, kondisi menghadiri salat istisqa, kemudian sifatnya bagaimana, kemudian apakah ada khutbah. Jawabannya ada, tapi tidak sama dengan khutbah kalian ini, kata sahabat Ibnu Abbas. Taib. Ini pokok permasalahannya. Pahami ini para hadirin, 3 ini. Kemudian masuk rinciannya hadis 514. Ini perincian. Masya Allah, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Disebutkan keterangan umum, kemudian datang perincian. 514. Taib. Bagaimana hadis nomor 514? Kita lihat. Yang mengisahkan adalah Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri beliau.
Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkisah, syakan nasu ila Rasulillah. Manusia itu mengadu kepada Rasulullah. Mengadu. Kepada siapa mengadu? Kepada Rasulullah. Baik. Faedah di sini para hadirin, boleh curhat kepada manusia dengan harapan dapat solusi. Boleh curhat kepada manusia dengan harapan, boleh curhat kepada manusia agar dapat solusi. Tapi kalau sekiranya kita yakin dia tidak bisa memberikan solusi, nilai agama atau nilai dunia, maka tidak usah curhat. Tidak usah curhat. Baik. Manusia Aisyah mengatakan kala itu mengadu kepada Rasulullah. Berarti curhat ya. Apa kondisi yang beliau timpa. Boleh curhat kepada manusia agar dapat solusi. Apa isinya? Quhutal matari. Isi kaduannya apa kepada Nabi? Hujan tidak turun. Nah, ini isi kaduannya. Artinya curhat kepada Nabi, kasih tahu Nabi. Dan Nabi memberikan solusi. Sekali lagi, boleh para hadirin catatan. Catatan ya, sampaikan tak masalah, curhat. Dengan catatan apa? Agar dapat tapi kalau para hadirin cuma cerita kosong seperti itu aja, jangan pernah. Musibah itu hukum asalnya tidak disampaikan. Hukum asalnya dikadukan kepada Allah. Kita sampaikan kepada manusia. Yakin kita manusia yang mendengar cerita tersebut bisa memberikan solusi buat kehidupan kita. Nah, isinya adalah hujan tersebut tidak turun. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa amara biminbari fa wudi'a lahu fi musalla. Bikinkan minbar. Bikinkan, taruh minbar. Solusi ini? Ya, solusi. Kita akan mengerjakan salat istisqa. Fa wudi'a lahu fi musalla. Taruh minbar di mana? Di tempat salat. Ini kering kerontang ini. Kemudian Nabi SAW setelah itu bagaimana? Fawa'adan nasa yauman yakhrujuna fihi. Nabi kasih janji untuk mengerjakan sholat. Berarti hari ini kita sholat istisqa ya. Yang mana kalian keluar untuk mengerjakan sholat istisqa hari ini. Hari contoh aja, nak disebutkan di hadis ini hari Jumat contoh, ini contoh dari Ana ya. Bukan hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan apa? Bikin janji. Kita keluar pada hari tertentu untuk mengerjakan sholat. Oleh karenanya untuk sholat istisqa itu dibikin pengumuman. Hari ini kita akan mengerjakan sholat istisqa. Sehingga para ulama mengatakan selama jeda itu keluar, berarti tanggal sekian ya, contohnya tanggal 20 atau tanggal 10. Maka para ulama mengatakan sebelum hari H pengerjaan sholat istisqa, itu seluruh manusia memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat, tinggalkan maksiat. Kemudian tinggalkan kezaliman kepada manusia. Kezaliman itu para hadirin sesama manusia, manusia yang lain juga yang menimpa. Nabi SAW mengatakan di antara bentuk kezaliman yang dilakukan oleh sebagian kelompok kemudian dirasakan oleh kelompok yang lain. Di antaranya adalah curang. Dalam timbangan Nabi SAW mengatakan manaqasul mikyala wal mizana
Tidaklah mereka tersebut curang dalam timbangan, dalam menimbang, dalam mengukur, curanglah pokoknya. Illa kecuali akan ditimpa dengan syiddatil mu'nah, beratnya biaya kehidupan. Tingginya biaya kehidupan. Pelaku berapa orang coba? Segelintir orang. Akan tetapi apa? Semua orang merasakan. Kemudian Nabi melanjutkan. Wasultanin jairin alaihim, diberikan pemimpin yang zalim kepada mereka. Biaya hidup tinggi. Pemimpin zalim. Sebabnya apa? Sekelompok orang. Yaitu curang. Ketika ada yang menghujat pemimpin, hujat dulu penyebabnya ini. Hilangkan dulu penyebab kenapa masyarakat itu dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ada sebabnya. Sebabnya datang dari mana? Dari rakyat, curang. Kemudian Nabi melanjutkan, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka illa muni'ul matara minas sama, kecuali ditahan air hujan dari langit. Ada sebabnya? Ada sebabnya. Orang-orang kaya tidak mau menunaikan zakat. Oleh karenanya ulama mengatakan ketika akan disebutkan hari H untuk mengerjakan solat istisqa, tinggalkan segala macam maksiat. Di dalam surat Nuh dikatakan, Nabi Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa lanjutan ayatnya? Yursilis samaa alaikum midrara. Perbanyak istighfar akan turun air hujan. Baik, artinya para hadirin, di antara bentuk pengerjaan solat istisqa itu adalah kasih janji. Beda dengan solat kusuf gerhana, tidak ada janjinya. Nanti malam atau besok itu solat gerhana matahari, ya tidak. Nabi mengikat solat kusuf gerhana itu dengan melihat. Baik. Kemudian kapan beliau keluar? Aisyah mengatakan, fa kharaja hina bada hajibus syamsi. Yaitu beliau keluar ketika matahari telah tampak sinarnya. Berarti kira-kira waktu duha. Awal duha ya. Ini beliau keluar. Mimbar kan sudah nih. Hari yang dijanjikan pun dah datang. Kemudian Nabi SAW keluar ketika matahari telah nampak sinarnya. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi duduk, ini isinya, isi khutbahnya apa? Puji-pujian. Fahamidallah wa kabbar. Nabi bertakbir, kemudian Nabi bertahmid. Kemudian Nabi mengatakan, innakum syakautum jadba diyarikum. Kalian mengadukan bahwasanya paceklik yang kalian alami. Paceklik yang kalian alami tidak turunnya air hujan. Nabi katakan, wa qad amarakumullah an tad'u. Doalah. Doa. Kemudian wa wa'adakum an yastajiba lakum. Doa tersebut di belakang doa itu ada janji. Apa janjinya? Dikabulkan. Di belakang doa yang para hadirin ucapkan itu ada janji. Janjinya itu apa? Dikabulkan. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Akan aku kabulkan doa kalian. Sekarang tinggal di kitanya para hadirin. Di belakang doa itu ada bentuk pengabulan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan puji-pujian. Beliau mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Yaf'alu ma yurid. Yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Allahumma antallah. La ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnul fuqara. Tadi kita sampaikan apa? Isi dari khutbah tadi apa? Puji-pujian, doa, tawasul ya. Ini tawasul ini. Antal ghani, apa artinya antal ghani?
Engkau ya Allah yang maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami yang orang yang miskin. Anzil alainal ghaisa. Ini isi doanya apa? Anzil alainal ghaisa. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan. Ini khutbah ini. Nabi angkat. Ya Allah, turunkan hujan. Dengan demikian para hadirin, pengatur mutlak langit dan bumi ini siapa? Siapa? Allah. Ternyata tidak ada sedikit pun celah dan andil bagi makhluk untuk mengatur dunia. Nabi SAW tersebut apa isi doanya? Anzil alainal ghais. Ya Allah, turunkanlah untuk kami apa? Hujan. Tidak ada Nabi mengatakan hujan, turun hujan. Tidak. Akan tetapi Nabi SAW ngadu kepada Allah. Turunkan hujan. Bagaimana sifat hujan tersebut? Waj'al ma anzalta quwwah, yang bisa membuat kami kuat. Subhanallah. Air hujan para hadirin itu bisa membuat seseorang itu kuat. Secara realita iya kan? Iya, tidak ada air kuat enggak kita? Tidak ada, semua habis. Yang bisa membuat kita kuat. Kemudian wabalagan ilahin, sebagai cadangan. Air hujan yang turun tersebut bisa dijadikan sebagai cadangan. Jadi Nabi minta doa. Turunkan hujan ya Allah, bagaimana itu? Yang bisa membuat kami kuat dan bisa air hujan tersebut sebagai cadangan bagi kami. Summa rafa'a yadaihi falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtaih. Berarti Nabi SAW setelah doa ini berarti beliau betul-betul meninggikan. Di antara sifat doa istisqa itu betul-betul tinggi doa. Sampai-sampai para hadirin hatta ru'iya bayadu ibtaih, sampai-sampai kelihatan ketiak beliau yang putih, betul-betul tinggi. Kemudian hawala ilan nasi dhahrahu wa qallaba ridaahu. Berarti beliau kan khutbah tadi itu. Kemudian setelah selesai khutbah, beliau menghadap ke arah kiblat. Berarti ini khatib ya. Ini khatib. Nah, ketika beliau menghadap ke arah kiblat, tetap berdoa. Tadi kan berdoa juga tuh. Sekarang berdoa. Masing-masing yang jamaah berdoa juga. Kemudian qallaba ridaahu, membalikkan rida pakaian. Nabi tadi berkhutbah menghadap siapa? Jamaah. Udah selesai. Kemudian Nabi SAW membalikkan baju beliau. Rida beliau. Bagaimana patukan membalikkan? Datang dalam riwayat Imam Ahmad. Yang kanan dijadikan bagian kiri. Yang kiri dijadikan bagian kanan. Berarti dibuka. Buka baju. Berarti kok kan kanan tadi kan? Dipindahan ke arah kama? Ke arah kiri. Yang kiri bagian itu posisinya di mana? Di arah kanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang tadinya kanan sekarang pindah ke kiri? Melalui cara dibalikkan. Ya berarti dibalikkan. Dibuka baju. Kalau bajunya baju kaos dibuka. Dibuka baju. Berarti yang tadi khatib itu masih berdoa. Yang bagaimana dengan yang jamaah di belakang? Ini belum salat ini. Semua jamaah pun juga mengangkat tangan yang sangat tinggi. Sampai-sampai Nabi SAW kelihatan ketiak beliau. Putih ketiak beliau. Beda kan ya? Itulah yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi. Khutbahnya itu tidak sama dengan khutbah yang kalian lihat. Nah, itu isinya. Jauh bedanya kan antara khutbah Jumat, khutbah ini enggak ada seperti ini. Enggak ada membalik-balikkan baju. Dan angkat tangannya pun juga tidak tinggi. Oleh karenanya dapatlah rahasia kita perkataan sahabat Ibnu Abbas, ada khutbah
Tapi khutbahnya tidak sama dengan khutbah yang kalian ketahui. Ini di sini pembahasannya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana mustajabnya doa Nabi? Summa aqbala 'alan nas. Tadi kan menghadap kiblat tuh. Dengan posisi baju yang terbalik. Para ulama mengatakan apa hikmahnya terbalik? Hikmahnya adalah itu sebagai bentuk optimis. Sebagaimana baju tadi kita balikkan, kita berharap keadaan juga cepat berubah. Itu kesimpulan dari para ulama. Jadi seperti ini. Summa aqbala 'alan nas wa nazala. Kemudian Nabi SAW menghadap lagi kepada para sahabatnya. Wa nazala, dan Nabi turun dari minbar. Wa shalla rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Pertanyaannya, khutbah dulu atau salat dulu? Khutbah dulu, kemudian salat. Bentuk faedah yang ketiga yang selanjutnya yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi. Ada khutbah tapi tidak sama dengan khutbah yang kalian ketahui. Kemudian fa ansya'allahu sahabatan. Allah kumpulkan awan. Allah kumpulkan awan. Fara'adat wa barakat. Awan tersebut ada petirnya. Ada gemuruh. Ada petir. Kemudian summa amtara, dan turun hujan. Langsung di tempat itu juga turun. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah taala, faedah di sini Allah kumpulkan awan, ada gemuruh, ada petir. Kemudian turun hujan. Para ulama mengatakan dalam syariat itu ada namanya hubungan sebab dan akibat. Hikmah Allah telah seperti itu. Allah jadikan hubungan sebab dan akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Coba para hadirin perhatikan. Turun hujan kapan? Setelah Allah kumpulkan awan. Kemudian apa lagi? Ada gemuruh, ada petir, baru turun hujan. Kira-kira para hadirin, andai sekiranya bisakah Allah menurunkan hujan tanpa awan? Bisa. Kuasa Allah. Tanpa ada gemuruh bisa? Bisa, tapi sunnatullah demikian. Sunnatullah demikian, ada sebab dan akibat. Semua orang tersebut lahir ada bapak, ada ibu. Kecuali 2 cuma. Nabi Adam alaihissalam, kemudian Maryam alaihissalam. Semuanya tersebut lahir ada sebab dan akibat. Itu adalah sunnatullah yang tidak bisa kita ingkari. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, azan dulu kemudian kita lanjutkan beberapa hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita baca 2 hadis lagi, dengan ini kita tutup majlis kita. InsyaAllah minggu depan selesai kita dari salat istisqa. Baik, silakan. أحسن الله إليكم. حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حديث 515. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an di dalamnya disebutkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat dan berdoa, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat dengan bacaan yang keras. Walid-Darqutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir wa hawwala ridaahu liyatahawwal al-qahtu. Hadis 516. Menurut riwayat Darqutni dari hadis mursal Abu Ja'far al-Baqir disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan selendangnya agar musim kemarau berganti dengan musim hujan. Satu lagi yang dakhala masjid. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا فذكر الحديث وفي الدعاء بإمساكها متفق عليه. Hadis 517.
Dari Anas radhiyallahu an disebutkan bahawa ada seorang lelaki masuk ke masjid pada hari Jumaat di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memberikan khutbah. Lantas lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan putus. Oleh karenanya berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami." Lalu dia perawi melanjutkan hadis tersebut dan di dalamnya terdapat doa agar Allah menahan atau menghentikan awan air hujan. Hadis muttafaqun alaih. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat sifat selanjutnya. Sifat salat istisqa ya. Tadi apa kaidah dasarnya? Pengerjaannya tersebut seperti salat Id ya, pengerjaannya seperti salat Id. Ada tambahan keterangan pada hadis berikut. Nabi SAW itu pada hadis nomor 514. Itu adalah tambahan penyebutan sifat salat. Sifat salat istisqa. Apa itu tambahannya? Jahara fihima bil qiraah. Sifatnya apa? Beliau mengeraskan bacaan pada 2 rakaat. Pada 2 rakaat. Salat istisqa. Berarti beliau mengeraskan bacaan pada 2 rakaat salat istisqa. Surat apa yang dibaca? Kaidahnya seperti salat Id. Berarti salat apa? Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua apa? Al-Ghashiyah. Sudah pernah kita pelajari. Ini keterangan lanjutan bahwasanya Nabi SAW mengeraskan bacaan pada 2 rakaat salat istisqa. Kemudian hikmah disebutkan dalam riwayat Darul Qutni. Hikmah membalikkan pakaian. Apa tadi kaidah membalikkan pakaian? Yang tadi kanan berubah menjadi kiri, yang tadi kiri sekarang menjadi kanan. Hikmahnya adalah liyatahawwalal qahtu, agar kondisi cepat berubah. Sebagaimana cepatnya memindahkan yang kanan kepada yang kiri. Ini hikmahnya. Ini hikmah. Apa hikmah dibalik membalikkan pakaian ketika salat istisqa? Agar kondisi cepat berubah. Yang tadinya kering cepat turun hujan, sebagaimana cepatnya memindahkan bagian yang kanan kepada yang kiri. Itu kan cepat tuh. Hadis yang terakhir para hadirin rahmati Allah Ta'ala, hadis 515. Yang ini kita tutup. Baik, hadis yang terakhir. Kembali kita kepada pembahasan yang awal-awal. Metode minta hujan ada berapa cara? 3 ya. Doa tanpa salat. Maksudnya tanpa seperti salat istisqa tadi. Yang kedua adalah pada salat Jumat. Yang ketiga adalah dengan cara salat istisqa. Maka hadis yang terakhir ini pada salat Jumat.
Baik, bagaimana kisahnya? Adalah dari sahabat Anas. Ini orang berani ini. Anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah. Seorang laki-laki masuk masjid, orang Badui. Masuk masjid. Nabi bukan ngobrol para hadirin. Tapi Nabi sedang khutbah. Khutbahnya khutbah Jumat. Para hadirin ingat bagaimana Nabi menyampaikan khutbah Jumat? Munziru jaishin. Seperti apa? Pemimpin pasukan. Itu tidak berarti sama orang Badui ini. Meskipun Nabi sedang semangat-semangatnya menyampaikan khutbah, masuk di stop. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, halakatil amwal. Tidak ditunggu Nabi itu berhenti turun dulu, tidak. Halakatil amwal. Harta telah binasa, habis. Pernah kejadiannya. Wangqata'atis subul. Jalan-jalan putus. Berbicara dia berarti dengan khatib. Berbicara dengan khatib. Apa sebabnya harta telah binasa, jalan-jalan putus? Sebabnya apa? Hujan tidak turun. Ada sebab akibat lagi? Ada. Diikat sebab dan akibat. Kenapa harta telah habis? Kenapa jalan-jalan putus? Sebabnya hujan tidak turun. Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Fad'ullaha ayyughithana. Akan tetapi hebatnya para hadirin, orang Badui ini tauhidnya kuat. Meskipun sangar ya, Nabi kan sedang khutbah tadi itu, semangat. Di stop, ya Rasulullah, harta kami telah habis, jalan-jalan telah putus. Akan tetapi fitrahnya masih lurus. Apa fitrahnya tahu? Tauhid. Fitrahnya lurus. Jauh dari perkampungan para hadirin. Perkotaan, akan tetapi tauhid masih lurus. Bagaimana redaksinya? Fad'ullaha ayyughithana. Doalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tauhid enggak ini? Tauhid ini. Dari mana tauhidnya? Doalah engkau kepada Allah. Redaksinya tidak mengatakan, ya Rasulullah turunkan hujan kepada kami. Ya Waliullah turunkanlah hujan kepada kami. Tapi redaksinya apa? Doalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan kepada kami hujan. Taib. Di sini namanya para hadirin, bab akidahnya, bab tawassul. Tawassul dengan orang yang satu soleh, ya, tawasul dengan orang yang satu soleh. Yang kedua masih hidup. Yang ketiga bihadratihi. Itu apa bihadratihi itu? Ada di hadapan atau mendengar, ada di hadapan. Meskipun tidak di hadapan, melalui telepon dengar. Itu syaratnya ya. Ini namanya tawasul. Apa catatannya? Tawasul tersebut dengan orang soleh. Doakan kami ya, seperti itu. Yang kedua, yang mendengar tersebut masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut ada di hadapan yang bisa mendengar ucapan kita. Kalau sekiranya orang tersebut sudah meninggal dunia, tidak ada tawasul. Kalau orang tersebut tidak ada di hadapan kita, tidak mendengar ucapan kita, tidak ada tawasul. Kalau orang itu tidak soleh,
kita yang berdoa kepada Allah agar dijadikan dia orang soleh. Nah, 3 ini catatan. Tawasul yang benar yaitu tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup dan ada di hadapan kita seketika itu para hadirin. Dalam riwayat yang lain hujan turun. Hujan turun. Subhanallah. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Kan kita pelajari tadi. Allah itu menyuruh kepada kalian untuk berdoa. Dan di balik doa itu apa? Dikabulkan. Ini. Nabi berdoa kemudian hujan turun. 1 pekan hujan turun. Pekan yang datang lagi sahabat ini. Badui ini. Nabi sedang semangatnya. Ya Rasulullah, kami telah kebanjiran. Ya, tidak ada cerita. Pokoknya sampaikan hajat. Pokoknya sampaikan hajat. Indahnya mereka itu tauhidnya. Berdoalah kepada Allah agar Allah memalingkan hujan yang ada di tempat kami. Kemudian Nabi katakan, Allahumma hawalaina. Ya Allah, palingkan hujan tersebut ke perbukitan-perbukitan yang ada pepohonan yang bisa menyimpan cadangan air. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti doa ini kapan beliau ucapkan? Pada salat Jumat ya. Ada pelajaran akidahnya dalam hadis ini yaitu pembahasan tentang tawassul. Oleh karenanya para ulama mengatakan tawassul tidak mutlak 100% dilarang. Ada tawassul yang diperbolehkan, ada tawassul yang dilarang. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah taala, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Hah? Oh iya.